Selamat datang dalam perayaan Natal Kampus Harapan Bangsa 2021 dengan tema Blessed to be a Blessing. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Sorgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang selalu memelihara kami, Engkau yang menyertai kami, dan terlebih daripada itu, Engkaulah yang telah menebus kami. Kami juga mengucap syukur untuk perkuliahan online yang telah berjalan dengan baik. Demikian juga dengan wisuda yang telah berjalan dengan baik pula pada saat yang lalu. Kami tahu dan kami bersaksi bahwa Engkau sajalah yang membuat ini semua berhasil. Kami mohon Tuhan selalu sertai kami. Kami juga mengucap syukur untuk perayaan Natal pada hari ini. Kami mau menjadi berkat bagi sesama ya Bapa, karena kami tahu Engkau telah memberkati kami. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh pengisi acara, seluruh panitia, dan terutama kami yang mengikutinya, agar kami semua terberkati dan kami siap menjadi berkat bagi sesama. Dari awal hingga akhir dari acara Natal ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat Natal buat keluarga besar Harapan Bangsa. Hari ini kita merayakan Natal. Sudah setahun yang lalu kita juga merayakan Natal. Dan kita bersyukur ya, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan kepada hidup yang kekal. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita. Kita bersyukur saudaraku, walaupun 2 tahun lebih sudah pandemi ini, saya percaya bahwa Yesus Kristuslah Juru Selamat. Jadi hari ini kita merayakan Natal, merayakan kemenangan. Masa-masa sulit pandemi ini kita terlewati bersama Yesus. Benar-benar Yesus Juru Selamat kita. Saya yakin semua orang percaya mendapat perlakuan yang istimewa dan merasakan kasih Tuhan lebih daripada orang-orang yang tidak punya Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur ITHB boleh berjalan dengan baik. Saya percaya itu karena Tuhan Yesus. Dosen-dosen, mahasiswa, staf semua boleh melewati dengan sukacita sampai saat ini. Mungkin banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan. Tapi kita orang yang punya Yesus, sudah menerima Yesus. Ia Tuhan Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari segala tantangan hidup. Termasuk pandemi ini. Ekonomi kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita. Semua ditolong Tuhan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sadari, kita sudah menerima segala yang baik dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Ketahuilah di luar sana, begitu banyak orang tidak punya Yesus yang menderita, tidak tahu kemana pergi, tidak tahu mau jalan mana, lakukan apa. Itulah bagian kita, supaya kita yang sudah menerima kasih karunia Yesus, mari kita bagikan. Mereka butuh Yesus. Saksikanlah melalui hidup kita. Kita sebagai orang percaya tidaklah takut karena punya Yesus. Saksikan hidup yang murah hati, peduli orang-orang yang susah. Dan sampaikan bahwa ada pertolongan dari Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudaraku, tahun ini kita lalui dan masuk nanti tahun yang baru kita. Jadilah kita umat Tuhan yang bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dapat dipercaya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom segenap sivitas akademika Harapan Bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita kembali bisa merayakan Natal, hari di mana kita mengingat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita semua.
Kita sangat bersyukur karena meskipun pandemi ini masih berlangsung, tapi sepanjang tahun ini kita melihat penyertaan dan tangan Tuhan yang menolong kita. Saya percaya ini karena Allah memberikan janjinya kepada anak-anaknya. Dan kita semua yang menjadi milik Kristus mewarisi janji yang sama dengan yang diberikan Allah kepada Abraham. Di mana Allah berjanji bahwa keturunanmu akan menjadi banyak dan engkau akan diberkati dan namamu akan menjadi masyhur serta olehmu banyak bangsa akan diberkati. Saya percaya itulah yang menyebabkan saudara dan saya tidak berkekurangan sampai hari ini. Kita masih bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan baik. Kita bisa mengajar dengan baik. Bahkan ada banyak dari lulusan tahun ini yang sudah mendapatkan pekerjaan baik. Bukankah itu semua janji Tuhan buat kita? Kita bersyukur kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah persiapkan sebelumnya. Saya percaya kita semua berada di dalam rencananya. Kita bersyukur saudara, karena tahun ini bukan hanya kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, tapi ada banyak prestasi yang Tuhan berikan. Dalam program kerjasama dengan Bangkit, Tuhan memberkati kita. Dalam program kerjasama dengan BCA, begitu banyak Tuhan buka pintu-pintu tahun ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Dan yang membanggakan, bahwa dalam acara penggalangan dana untuk Natal tahun ini, kita semua berhasil mengumpulkan lebih banyak daripada apa yang terkumpul tahun lalu. Bukankah ini cara Tuhan memakai kita semua untuk menjadi berkat? Marilah kita bersyukur. Marilah kita melakukan tugas kita dengan antusias dan semangat. Kalau saudara seorang dosen, mengajarlah dengan sukacita, dengan memberi yang terbaik, dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan memakai apa yang saudara lakukan untuk mempersiapkan generasi yang akan menjadi berkat buat Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Kalau saudara mahasiswa, belajarlah dengan semangat, dengan sukacita. Karena saudara sedang disiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang diberkati dan orang yang akan menjadi berkat. Kita semua percaya ITHB akan terus naik, tidak turun, sesuai dengan janji Tuhan. Kita semua akan terus diberkati, nama kita akan menjadi masyhur, dan oleh kita banyak orang diberkati. Marilah kita bersyukur, marilah kita bersukacita, dan marilah kita masuki tahun yang baru di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk merayakan ibadah Natal Keluarga Besar Harapan Bangsa 2021. Blessed to be a blessing. Surga bergema, lahir Raja Mulia. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal. Sama-sama kita nyanyikan. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal.
surga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama kita sorakan.
Kami mewakili keluarga besar Harapan Bangsa mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan menjelang tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima benih dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sembah Dia.
yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumkan Engkau, Yesus. Engkaulah yang Tuhan, kasih-Mu baik. Terima kasih, Yesus. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kasih-Mu besar. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan.
Salam sejahtera saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar ITHB. Saya sangat senang sekali dapat ikut ambil bagian di dalam perayaan Natal ITHB tahun ini walaupun secara online. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan panitia Natal ITHB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan dalam acara ini dengan tema Blessed to be a Blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Di bulan Desember ini, umat Kristen di seluruh dunia merayakan Natal dengan penuh sukacita. Suasana Natal, suasana gembira, sukacita ada di mana-mana. Kita bisa melihat ada dekorasi, hiasan di tempat-tempat kita merayakan Natal. Ada banyak makanan dan minuman yang berlimpah. Semua itu menandakan ada sukacita di tempat itu. Karena memang sukacita itu ingin kita bagikan dengan sesama kita. Orang-orang yang merasakan sukacita, yang merasakan kasih Allah, ingin selalu membagikannya dengan sesamanya. Itu merupakan sifat dari sukacita, bahwa ia perlu dibagikan dengan orang lain. Karena kalau sukacita itu dibendung dan dinikmati sendiri, itu sesungguhnya bukan sukacita. Jadi sukacita itu yang didasarkan yang datang dari kasih Allah, itu perlu dibagikan dengan sesama kita. Dan perayaan Natal itu sesungguhnya identik dengan memberi, giving. Kita ingin selalu memberi pada saat kita merayakan hari Natal. Jadi itu merupakan sesungguhnya sesuatu yang alkitabiah, memberi itu. Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35, di sana dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Atau dalam bahasa King James-nya dikatakan it is more blessed to give than to receive. Adalah lebih diberkati apabila kita memberi daripada menerima. Memberi itu membawa sukacita kepada orang yang menerima hadiah, yang menerima gift, yang menerima karunia itu dari si pemberi. Karena dia menerima kasih dan kebaikan dari orang yang memberi. Tetapi sesungguhnya sukacita yang lebih besar justru dialami oleh orang yang memberi. Seperti ayat tadi katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. Mengapa demikian? Mengapa lebih berbahagia? Mengapa lebih diberkati apabila kita memberi daripada menerima? Sesungguhnya dengan kita memberi, kita memanifestasikan sifat Allah dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, memberi anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memberi itu merupakan sifat ilahi, sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi kita itu ingin selalu memberi kepada sesama kita. Nah, kenapa kita lebih diberkati? Kenapa kita lebih bahagia apabila kita memberi daripada menerima? Ada beberapa alasan yang kita dapat temukan di Alkitab, dan tadi saya sudah sebutkan itu merupakan sifat ilahi, tapi ada beberapa manfaat yang dapat kita gali dari firman Tuhan. Pertama adalah kalau kita memberi, kita akan menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai dalam mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita memberi, kita akan menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Bagaimana kita menerima lebih banyak lagi dari Tuhan? Ayat ini menjelaskannya. Di dalam King James dikatakan, and man shall give to your bosom. Dan orang akan mencurahkan atau memberi ke dalam ribaanmu. Jadi apabila kita memberi kepada orang lain akan juga memberi kepada kita. Mereka akan digerakkan oleh Tuhan untuk memberi kepada kita. Man shall give to your bosom. Orang lain akan mencurahkan ke dalam ribaan kita. Nah, saya perlu jelaskan bahwa ayat ini
sesungguhnya tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk memberi, lalu mengharapkan orang memberi kepada kita. Bukan itu maksud ayat ini. Ayat ini sesungguhnya sedang memberikan kepada kita pengertian bahwa ada hukum rohani yang berlaku dalam hidup kita. Bahwa kalau kita memberi, maka kita akan diberi. Ada hukum rohani yang akan bekerja di dalam hidup kita apabila kita memberi. Dan Tuhan akan memberi kepada kita menggunakan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memang suka apabila kita memberi. Bahkan di Alkitab di 2 Korintus 9 ayat 7, di situ dikatakan God loves a cheerful giver. Tuhan sangat mengasihi orang yang memberi, karena apabila kita memberi, kita sedang mencerminkan sifat ilahi di dalam hidup kita. Dan manfaat berikutnya dalam memberi adalah hal memberi itu mempengaruhi kesehatan kita. Alkitab berkata di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jika kita memberi dengan kerelaan, tanpa paksaan, dengan sukacita, maka hal itu mempengaruhi kesehatan kita. Ada banyak sekali penelitian medis yang menunjukkan bahwa hati yang gembira itu memiliki dampak positif pada cara bekerja jantung kita, imun sistem kita. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara hidup yang panjang, umur panjang dengan hati yang gembira. Karena ayat itu berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira dapat memulihkan kesehatan kita. Jadi memberi itu banyak manfaatnya dan lagi pula merupakan sifat ilahi. Namun kita harus ingat di dalam suasana Natal ini, di mana kita merayakannya dengan penuh sukacita, saling membagi, saling memberi, kita harus ingat bahwa hadiah terbesar, the greatest gift yang dapat kita berikan kepada sesama kita adalah kabar baik mengenai Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia yang telah datang ke dunia ini. Itulah alasan kita merayakan Natal, menyambut kedatangannya 2000 tahun yang lalu, menyambut kedatangannya sebagai Juru Selamat manusia, sebagai Allah dan Tuhan kita, dan juga sebagai sahabat kita. Itulah alasan kita merayakan Natal, karena Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah, pemberian Allah, hadiah Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah ingin memberikan hidup yang kekal, eternal life, kepada Anda dan saya di dalam Kristus Yesus. Hidup kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita bicara hidup yang kekal, umumnya orang selalu berpikir mengenai kehidupan nanti pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini dan berada di sorga. Mereka selalu menganggap hidup yang kekal itu nanti kelak di kemudian hari, ya. Dan sesungguhnya itu bukan sesuatu yang Alkitab ajarkan. Hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang kita nikmati nanti, tapi sekarang. Alkitab memberikan definisi mengenai hidup yang kekal. Jadi kalau kita ingin mengetahui kebenaran, ya, kita perlu kembali memeriksanya di dalam firman Tuhan. Karena orang-orang atau dunia di luar sana kadangkala memiliki pengertian yang salah, sehingga kalau kita memiliki pengertian salah, kita tidak dapat menikmati apa yang Tuhan ingin kita nikmati dalam hidup ini. Alkitab berkata di Yohanes 17 ayat 3 dan memberikan kepada kita definisi daripada hidup yang kekal. Di ayat itu dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara, sesungguhnya Dia sedang berdoa kepada Allah Bapa, Dia berdoa untuk murid-muridnya, dan Dia juga berdoa untuk kita. Dan di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu dimulai dengan kita mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal
Yesus Kristus. Di sini dikatakan Allah yang benar di ayat ini. Kalau ada Allah yang benar, berarti ada Allah yang tidak benar. Oleh karena itu ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di Yohanes 14 ayat 6. Jadi cara kita dapat mengenal Allah yang benar adalah lewat pribadi Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa hidup yang kekal itu dimulai pada saat kita mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita. Kata mengenal di sini diambil dari kata dalam bahasa Yunani ginosko, yang diterjemahkan mengenal ke dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya ada tiga kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai mengenal di dalam Alkitab Indonesia. Tetapi sesungguhnya arti sesungguhnya dari kata itu berbeda di dalam bahasa Yunani. Jadi ada tiga jenis mengenal dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kata noksis dalam bahasa Yunani yang artinya pengenalan umum. Jadi kita semua dapat mengenal seseorang secara umum lewat sosial media, lewat internet, lewat televisi, sebagaimana kita mengenal Presiden Indonesia. Semua orang mengenal dia secara umum karena kita dapat mengetahui mengenai dirinya lewat apa yang kita bisa baca dan dengar dan lihat. Tapi ada jenis pengenalan kedua yang di dalam bahasa Yunaninya disebut epinoksis, yaitu pengenalan interaktif, di mana kita dengan orang yang bersangkutan, orang tersebut kita berinteraksi, berbicara, berkomunikasi. Sebagai ilustrasi, para penasehat presiden memiliki pengetahuan pengenalan interaktif epinoksis dengan Bapak Presiden, karena mereka memberikan nasihat, memberikan pendapat kepada Bapak Presiden. Jadi di situ pengenalannya lebih tinggi dibandingkan pengenalan yang sebelumnya, noksis. Nah, itu disebut epinoksis, pengenalan interaktif. Nah, pengenalan ketiga yang lebih tinggi lagi yaitu pengenalan ginosko, yaitu pengenalan yang intim selayaknya hubungan suami dan istri. Jadi dalam ilustrasi tadi, kalau kita bisa berikan satu perbandingan, yang memiliki hubungan ginosko dengan Bapak Presiden adalah Ibu Presiden, istri Bapak Presiden Jokowi. Jadi pengenalan intim itu ginosko merupakan pengenalan yang tertinggi. Nah, hubungan suami istri adalah hubungan yang paling intim yang ada di dunia. Karena suami istri itu bukan hanya hidup di dalam satu rumah, tapi tidur di dalam satu ranjang. Tidak ada yang lebih intim lagi daripada hubungan suami istri. Jadi sesungguhnya apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita lewat Yohanes 17 ayat 3 adalah bahwa Dia ingin kita memiliki hubungan intim dengan Dia yang tidak dapat kita peroleh hanya lewat ibadah 1 kali 2 kali dalam seminggu. Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang intim, hubungan bersama dengan Dia setiap hari, di mana kita berjalan bersama dengan Dia. Dia ada di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Sesungguhnya itulah kehidupan yang Tuhan inginkan kita miliki dengan Dia. Dan Alkitab berkata, siapa yang menyatukan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Itu dikatakan di 1 Korintus 16 ayat 7 kalau tidak salah. Jadi apabila kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ilahi, the Zoe life yang ada di dalam diri Yesus Kristus akan kita juga nikmati di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati hal-hal seperti sukacita, damai sejahtera, hikmat, dan juga berkat-berkat rohani lainnya seperti kuasa, otoritas, dan iman. Semua itu tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Sesungguhnya semua itu kita butuhkan dalam hidup ini. Karena kalau kita ingin mengalami atau menjalani kehidupan yang berkemenangan, kita membutuhkan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi kita memerlukan semua itu, dan itu semua
dapat kita peroleh di dalam pribadi Yesus Kristus. Zoe life itu. Jadi kehidupan yang kekal, hidup yang kekal itu dapat kita nikmati sekarang. Kalau kita tidak mengakuinya, kita tidak mempercayainya, kita tidak akan menikmatinya. Justru untuk itu Tuhan Yesus datang. Dan apa yang menghalangi umat manusia untuk dapat mengalaminya, untuk dapat menikmatinya sekarang ini adalah dosa. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus harus menyelesaikan masalah dosa. Untuk itu dia harus mati di atas salib, kayu salib untuk kita, untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan dosa manusia telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus once and for all. Sekali dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bukan hanya menutupi dosa manusia seperti yang mereka lakukan di Perjanjian Lama, tapi dia menghapusnya. Kalau kita baca, kalau tidak salah di Yohanes 1, Yohanes Pembaptis berkata waktu dia menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang sedang berjalan dekat sungai Yordan, dia berkata, lihatlah domba Allah yang menghapus dosa dunia, menghapus dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa manusia agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi sesungguhnya masalah dosa sudah selesai. Masalah dosa kita, baik dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, maupun dosa yang akan datang. Banyak sekali orang sulit untuk bisa memahami hal ini, bahwa dosa yang akan datang pun sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita pikirkan Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita belum lahir. Kita belum melakukan satu dosa pun. Jadi sesungguhnya semua dosa yang kita lakukan sekarang itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Termasuk dosa yang mungkin minggu depan kita lakukan, bulan depan. Masalah dosa itu sudah beres, diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena penghalang terbesar untuk kita dapat mengalami atau menikmati hidup yang kekal adalah masalah dosa. Dosa itu identik dengan condemnation, penghukuman. Ya, dan orang yang merasa tertuduh, terhukum akan sulit bisa menikmati hidup yang kekal sekarang ini di dunia ini. Jadi kita perlu terima itu sebagai kebenaran firman Tuhan dan menaruh iman kita kepada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Jadi untuk itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah kalau kita baca Bapak Ibu ya, di Ulangan 28, di situ dikatakan bahwa kalau kita memiliki hidup yang kekal ini, maka berkat-berkat jasmani lainnya akan mengejar kita. Those blessings will overtake you, kata ayat di kitab Ulangan 28. Saya lupa ayat persisnya, mungkin ayat 2. Jadi artinya dengan sendirinya secara materi kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi yang terutama adalah untuk kita menerima hidup yang kekal itu, pribadi Yesus Kristus itu di dalam diri kita. Itu yang terutama. Justru yang kita perlu waspadai adalah kita tidak terjebak di dalam hal-hal duniawi, di dalam hal-hal materi, sehingga melupakan hal-hal rohani, hal-hal yang kekal. Sesungguhnya hal-hal yang duniawi itu, hal-hal yang sementara, itu harus kita gunakan untuk menuntun orang memperoleh apa yang kekal. Itu maksud dan tujuan daripada hal-hal yang sementara itu. Ya, Tuhan ingin kita menikmati sekarang, tapi ada fungsi lain, ada tujuan maksud lain di balik itu. Itu dapat kita gunakan untuk kita membawa orang-orang kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu merupakan kerinduan hati Tuhan kita. Itulah hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada sesama kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada di antara saudara-saudari yang belum pernah menerima atau mengakui di dalam hatimu pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, inilah kesempatanmu untuk melakukannya di dalam perayaan Natal ini. Sehingga Anda mengalami transformasi daripada kehidupanmu yang dimulai dengan hadirnya pribadi Yesus Kristus di dalam hidupmu.
Ya, kita seringkali mengira bahwa untuk kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dilahirkan kembali, itu sangat sulit, bahwa kita harus melakukan berbagai macam ritualisme di dalam gereja. Sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa dimanapun Anda berada, Anda dapat mengaku Dia dan menerima Dia di dalam hidupmu. Di Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari kematian, maka kita diselamatkan. Sebab dengan hati kita percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau kita sekarang percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah dilahirkan kembali. Dan tahap berikutnya adalah untuk kita dibaptis di dalam air. Jadi itu merupakan kerinduan hati Tuhan, ya, di dalam perayaan Natal ini, agar kita tidak terlepas atau luput dari apa sesungguhnya yang Tuhan ingin kita alami dalam hidup kita. Saya ingat saya sendiri dilahirkan kembali pada tanggal 14 April 2002. Sebelum itu saya telah menikmati berkat-berkat Tuhan secara materi dalam hidup ini. Saya memiliki pekerjaan yang baik, saya memiliki uang, saya memiliki posisi di dalam pekerjaan saya, tetapi saya tidak memiliki apa yang sesungguhnya saya butuhkan dalam hidup saya, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saya tidak menikmati berkat-berkat itu secara utuh. Kalau kita bicara di Amsal 10 ayat 22, di situ dikatakan, "The blessings of the Lord, it makes rich and He added no sorrow with it." Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, dan Dia tidak akan menambahinya dengan susah payah, dengan kesulitan, dengan kesukaran. Jadi kita seringkali mengukur berkat itu lewat materi, padahal sesungguhnya bukan itu ukuran daripada diberkati. Itu merupakan nanti konsekuensi daripada kehidupan yang diberkati. Ya, jadi pada waktu saya memberikan diri saya kepada Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pada tahun 2002, walaupun pada waktu itu umur saya sudah 40-an, walaupun posisi saya secara duniawi sudah cukup mapan, tetapi saya bisa melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Bahwa sesungguhnya Tuhan ingin memberikan hidup yang kekal sekarang ini, hidup yang berkemenangan. Sehingga pada saat ada tantangan dalam hidup ini, dalam dunia yang kita hadapi sekarang seperti pandemi, seperti krisis ekonomi, kita tidak takut, kita tidak gentar, karena kita tahu kita ada di dalam Yesus Kristus dan Dia ada di dalam kita. Jadi hidup kita tidak seperti yoyo, seperti bagaimana dulu saya sebelum saya lahir baru, ya, di mana saya tidak hidup, tidak ada kestabilan di dalam kehidupan saya, ya, karena tidak ada jangkar di dalam kehidupan saya, sehingga hidup saya diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Jadi hidup yang kekal itu kita terima dan kita alami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang menyaksikan acara ini, untuk mulai hari ini membuat komitmen itu bila Anda belum pernah melakukannya, untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada seseorang. Kabar baik bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saya berharap pesan saya ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada keluarga besar ITHB dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.
a thrill of hope. The weary road rejoices, for yonder breaks, and new and glorious more. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine.
kasih. Terima kasih ya. Terima kasih kepada GBI, JPMKI, sama ITHB yang telah memberikan sembakonya kepada warga yang membutuhkan. Makasih. Mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih kepada JPMKI, ITHB, dan GBI Sukacita atas berkatnya. Tuhan Yesus Memberkati. Salam doa kami. Dadah.
Puji Tuhan, kita telah mengikuti acara ini dan menikmatinya dan berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami telah terbukti dapat dipercaya. Engkau telah melihara ITHB dan keluarga besar Harapan Bangsa. Dari tahun lalu sampai tahun ini kami merayakan Natal lagi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pelajaran dapat berjalan lancar. Dosen-dosen, mahasiswa, staf semua telah Kau tolong dapat bekerja dengan baik. Walaupun dalam masa pandemi ini kami tetap dapat bersukacita merayakan Natal. Karena Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, urapan-Mu tahun depan. Kami semua bergairah. Baik dosen, staf, dan mahasiswa semua kami mengenal Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat. Kami mau bersaksi bagi banyak orang dan mau memberitakan karena banyak orang butuh Yesus. Kami alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Terima kasih bagi acara ini begitu baik. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akhiri dan bersyukur padamu. Saudaraku, angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa melimpah bagimu. Tuhan yang baik itu mencurahkan segala berkat dan segala yang baik dari surga. Orang-orang percaya tidak akan pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Tuhan mencukupkan, bahkan melimpahi engkau dengan segala kecukupan oleh kekayaan dan kemuliaan Bapa. Damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menolong engkau, menyertai engkau, mengurapi engkau dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus berkati.
Natal merupakan sukacita bagi kita semua. Karena kita diberkati melalui kelahiran Kristus ke dalam dunia ini sebagai juru selamat kita. Marilah kita menjadikan Natal ini dengan membagikan berkat menjadi berkat bagi sesama kita. Blessed to be a blessing. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Di tengah pandemi yang belum berakhir, semoga kelahiran Tuhan Yesus menjadi inspirasi bagi kita semua, seluruh Civitas Akademika ITHB. Semoga cahaya kelahirannya menerangi jiwa kita, menyingkirkan kegelapan egoisme kita, dan menyalakan empati di hati kita. Semoga berkat Natal mengobarkan kepedulian kita bagi sesama, tidak hanya dalam perkataan, tapi terutama dalam perbuatan. Selamat Hari Natal. Saudara-saudara, keluarga besar ITHB dan HBBS, atas nama program studi DKV dan FAD, pada saat yang berbahagia ini, saya mengaturkan Selamat Natal tahun 2021. Semoga Natal ini penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Dan semoga di tahun 2022 kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Pada yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan Petra Harapan Bangsa, Bapak Dr. Bersih Tarigan beserta keluarga besar, Bapak Rektor ITHB, Bapak Dr. Samuel Tarigan beserta keluarga, para pimpinan kampus, para dosen dan staf, mahasiswa, dan seluruh Civitas Akademika ITHB. Izinkan kami mewakili Prodi Teknik Industri dan Prodi Supply Chain Management mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2021. Semoga perayaan Natal tahun ini penuh dengan kedamaian, kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan, serta berkah dari Tuhan yang Maha Pengasih. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga tahun yang akan datang kita semua memperoleh kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan seluruh tugas kita semua. Amin. Selamat Natal bagi Civitas Akademika ITHB dan HBBS. Semoga Natal kali ini membawa damai, sejahtera, dan sukacita bagi kita semua. Kita semakin diberkati lebih lagi untuk menjadi berkat bagi sesama kita dan membawa berdampak serta perubahan bagi Indonesia. Tuhan memberkati. Halo, selamat Natal untuk kita semua, keluarga besar Institut Teologi Harapan Bangsa. Kiranya damai Natal akan selalu mengingatkan kita pada kasih Tuhan yang telah mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat bagi kita. Kiranya kasih Tuhan selalu ada untuk kita semua. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakan putranya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Selamat Natal untuk seluruh Civitas Harapan Bangsa. Saya percaya kasih Kristus senantiasa tercurah untuk kita dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kiranya sukacita Natal dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melingkupi kita semua. Blessed to be a blessing. Kiranya kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Menjadi orang yang diberkati dan menjadi unggul untuk memberkati kita semua. Jesus Christ bless you.